Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد وشرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضى الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العالي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab anallahu al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihhah wassalamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi hadhihi lailatul mubarakah lailatul nisfi min Sya'ban wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca yang mana? Iktala'a, itu dia. Udah ketemu sama bacanya? Ini apa nih? Kan kagak pernah minum jahe saya. Iya, airnya kalau airnya saya minum, kalau jahenya kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Idza mutta anil khalqi qila laka rahimakallahu wa amataka an hawaka. Wa idza mutta an hawaka qila laka rahimakallahu wa amataka an iradatika wa munaka. Wa idza mutta anil iradati qila laka rahimakallahu wa ahyaka. Fahina idzin tahya hayatan la mauta ba'daha. Tuan Syekh radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah berkata, idza mutta anil khalqi, apabila kamu sudah bisa mematikan dirimu dari makhluk, qilalaka, maka akan dikatakan kepadamu rahimakallahu, semoga kamu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Bukan semoga ya, Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepadamu. Wa amataka an hawaka, itu paham tuh, udah. Apabila kamu sudah bisa mematikan dirimu dari makhluk, maka akan dikatakan kepadamu semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu. Udah situ, bagaimana paham? Ustaz tadi paham?
Hah? Apa? Yang mana yang paham? Ma'ruf udah jelas itu. Mematikan diri dari makhluk. Artinya kalau kita sudah tidak terpengaruh oleh makhluk, kalau kita sudah tidak lagi dikendalikan oleh makhluk, karena kebanyakan kita kan sekarang masih dikendalikan sama makhluk, masih terpengaruh oleh makhluk. Makanya ngapain aja isik-isik ngomongnya kagak enak saya begitu tuh. Karena masih terpengaruh oleh makhluk. Jadi dalam aktivitas kita, kebanyakan kita ini masih ngarepin pujian dari makhluk dan masih berusaha menghindar dari cacian dan hinaan makhluk gitu. Kalau yang masyarakat senengin kita kerjain, kalau yang rasanya masyarakat kurang seneng kalau kita kerjain, kita tinggalin. Itu namanya kita masih terpengaruh oleh makhluk. Contohnya pas lagi bulan Ramadan gitu. Apa Bang Haji? Iya, tapi pecinya dibenerin dulu itu. Nah, gitu. Lagi bulan puasa, karena emang makmumnya biasanya sholatnya ekspres, sholatnya ekspres, makanya imamnya ngikutin sama jamaah. Kalau kita aru-aruin, habis bagaimana ya, kagak enak saya sama jamaah begitu. Itu namanya masih terpengaruh oleh makhluk. Apa? Harusnya kan kita dalam beribadah, apapun bentuk ibadahnya yang kita ikutin itu tuntunan Allah. Harusnya kan begitu. Cuma kadang-kadang kita kalah. Karena rasa-rasanya kalau kita ngikutin tuntunan Allah, ujung-ujungnya kagak punya teman pisan. Makanya mau kagak mau dah ngalah. Habis bagaimana ya, saya kagak enak gitu sama jamaah gitu tuh. Apa nih Kak? Makmumnya juga kitanya emang asal masuk bulan puasa go nyari musola yang tarawihnya rada cepetan dikit. Biar kata jauhan ge, kalau emang rada cepetan itu kita satronin gitu. Makmumnya begono, imamnya begono ujung-ujungnya gitu. Jadi ketika sholat taraweh itu makmumnya ngikutin apa kata imam, imamnya ngikutin apa kata makmum gitu. Nggak ada yang ngikutin tuntunan Allah pisan jadinya ujung-ujungnya. Itu namanya dia belum bisa mematikan dirinya dari makhluk. Kalau orang yang sudah bisa mematikan dirinya dari makhluk, apapun yang dikatakan orang lain, mau itu dipuji mau itu dihina oleh masyarakat, selama yang dia kerjakan itu sesuai dengan tuntunan Allah, tetap dia kerjain. Itu orang yang sudah bisa mematikan dirinya dari makhluk. Bang Ipul? Begitu Bang Ipul? Gampang ya ngeceknya?
Besok pas Ramadan kita cek masing-masing. Kita ini masih terpengaruh sama makhluk apa kagak? Kalau kita jadi imam, apakah sholat kita ngikutin maunya jamaah? Kalau kita jadi makmum, apakah kita nyari musola yang sholatnya rada cepet? Begitu. Apa Ustaz? Apa? Hah? Oh, masih belajar. Jadi masih pelan-pelan bawanya gitu. Lah saya mah sampai pernah diunjukin kepel sama ibu-ibu. Awas susah dulu lama begitu. Awas. Nah tapi mau nggak mau karena memang kita niatnya sholat ngikutin tuntunan Allah, biar dikepelin dah gitu. Apa Ustaz? Makanya asal masuk bulan Ramadan gitu, yang lain musolahnya pada penuh, kita jamaahnya cuma 2-3 jamaahnya gitu. Imam atu, Bilal atu, makmum atu. Ntar masuk pertengahan tinggal 2 dah, tinggal Imam Bilal doang gitu. Hah? Ah, ibu-ibu udah mulai masak dodol Bang Haji, udah kagak terawih gitu. Itu namanya orang-orang yang belum bisa mematikan dirinya dari makhluk. Apa Haji? Apa Ustaz? Jelas tuh. Ya bukan cuma sholat doang, puasa ya begitu. Puasa ngikutin orang-orang. Orang-orang pada lari pagi, dia ngikut aja lari pagi. Gitu. Kagak tahu padahal dengan dia lari pagi, pahala puasanya hilang. Gitu. Orang-orang ngabuburit, dia ngikut aja ngabuburit. Gitu. Jalan-jalan sore-sore kan, alasannya nyari gorengan buat buka puasa begitu. Ngabuburit, padahal dia nggak sadar itu sudah menghilangkan pahala puasanya, dan itu bukan tuntunan orang yang puasa gitu. Nah iya ini kan pakai aci keliling dulu Bang Haji gitu. Sengaja nyari rutenya yang jauhan gitu. Beli gorengannya di pasar Cikunir, lewat jalurnya ke Pondok Gede dulu sono gitu. Sengaja muter dulu. Begitu. Ya kalau emang benar nyari gorengan sih nggak jadi masalah. Makanya wajar kalau Rasul bilang dari jauh-jauh hari begitu. Mamin so'imin kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos gitu. Berapa banyak orang yang puasa tapi yang dia dapat dari puasanya cuma lapar sama aus gitu. Karena yang diikutin bukan tuntunan Allah, tapi ngikutin masyarakat begono, dia ngikut aja begono. Padahal puasa yang bener mah, itu puasa yang bener mah. Kalau emang bener-bener puasa dari pagi sampai sore nggak keluar rumah, udah itu puasa yang bener tuh. Di dalam aja. Ini mah di dalam sih, di dalam nonton TV aja, sama aja itu mah. Ya sama aja. Ditambah lagi dah, wa kam min qaimin laysa lahu min qiyamihi illat ta'ab wassahar. Berapa banyak orang yang ngerjain sholat malam di bulan Ramadan tapi yang dia dapat dari sholatnya cuma encok
sama mata pedes ngantuk. Nggak ada nilainya ya karena itu main cepet-cepetan, bukan nyari mana yang paling bener sholatnya, tapi mana yang paling cepet. Itu orang-orang yang disebutnya belum bisa mematikan dirinya dari makhluk. Jadi ngapain aja masih ngikutin orang-orang, itu nggak ngikutin tuntunannya. Begitu Bang Haji. Apa nih Kak? Keselamat rumahnya? Padahal itu salah satu syarat agar kita mendapatkan kasih sayang Allah gitu. Apabila kamu sudah bisa mematikan dirimu dari makhluk, lilalaka, maka akan dikatakan kepadamu rahimakallah, Allah sangat sayang kepadamu. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepadamu. Itu syaratnya. Selama kita masih ngikutin makhluk mulu, apa maunya makhluk, ya selama itu juga kita akan jauh dari kasih sayang Allah. Gitu. Bukan nyuruh kagak terawih, ini bukan. Habis terawih pada begono semua, udah dong mending nggak usah terawih. Bukan, kita salah paham lagi. Terawihnya tetap, cuma dibenerin gitu. Puasanya tetap, cuma dibenerin. Gitu. Terawih, pilih terawih yang benar-benar terawih. Gitu. Makanya dari zaman Buya masih ada itu terawih kita udah kita diskon. Tuh dari 20 rakaat kita diskon 60% jadi tinggal 8 kan gitu. Daripada 20 cuma kayak capung cebok, mendingan 8 cuma rada lamaan, rada rapihan gitu. Tujuannya itu agar kita betul-betul ngikutin tuntunan Allah. Bukan cuma sholat doang, bukan cuma puasa doang, zikir, ngikutin tuntunan Allah. Jangan sebaca-bacanya, kudu ada ikutannya. Itu tadi sengaja tuh saya bacain, itu sekalian ijazah secara umum gitu. Biar teman-teman kalau mau baca di rumah itu ijazah umum, dari syahadat, istighfar, sholawat, tasbih, sama innama amruhu. Itu kalau mau dibaca di rumah, setiap kalimatnya 21. Kalau kuat ya 100 kayak tadi. Kalau nggak kuat ya udah 21 aja. Apa Ustaz? Itu pun ada ijazahnya, nggak asal sembarang baca. Jangan sampai kayak ibu-ibu gitu, dengar di majelis sono baca gonoan, ngikut aja lagi baca gitu. Tadi tanya gurunya siapa, tahu dah ya, saya mau ngikutin orang-orang aja gitu. Abang Ipul, tuh Bang Ipul maulid apa aja dibaca, maulid Barzanji, Dibai, Azab, maulid apa lagi, Simdud Duror, dia ulami, nggak jadi masalah. Yang penting ada gurunya, ada ijazahnya. Jangan sampai baca maulid dia ulami, tau-tau nggak ada gurunya. Ijazahnya ada siapa Bang Ipul? Tahu dah ya, saya mau ngikutin orang-orang aja gitu. Orang-orang baca saya ngikut lagi baca begitu. Udah ada ijazahnya juga. Itu namanya kita sudah bisa mematikan diri kita dari makhluk gitu. Artinya sudah enggak ngikutin orang-orang, biarin orang-orang membegono, yang penting kita yang kita ikutin yang sesuai dengan tuntunan yang diberikan gitu. Itu yang penting. Abang Andi ngopi Bang Andi biar kagak meremelek. Udah tuh Bang Mas Wahyu jelas paham Bang Awing jelas. Wa amataka an hawaka,
apabila kamu sudah bisa mematikan dirimu dari makhluk, maka Allah akan matikan dirimu dari keinginan-keinginanmu. Udah enggak terpengaruh oleh orang lain, ningkatlah. Jangan terpengaruh oleh keinginan-keinginan diri kita. Kalau lagi pengen lama, sholatnya ya lama. Kalau lagi awang, udah buru cepet-cepet nggak apa-apa dah. Yang penting masih sholat. Itu namanya masih ngikutin kepengenan tuh. Abang Awi. Lagi semangat, zikir sampai 165. Gitu. Pas lagi malas udah ada 3 aja. Gitu. Itu namanya masih ngikutin kepengenan. Malam Jumat jadwal taklim, lagi semangat dari sore jam 4 sore udah datang gitu. Dan lagi awang mah udah dah kagak datang dulu ah. Itu namanya kita masih belum bisa mematikan diri kita dari kepengenan. Kalau sudah bisa mematikan kepengenan kita, pokoknya mau apapun yang terjadi, ini jadwal malam Jumat, tetap saya berangkat gitu. Mau hujan kek kagak kek gitu. Mau bini ngambek kek kagak kek, tetap gitu. Berangkat. Apa Ibu? Itu namanya mematikan diri dari keinginan kita. Ya jangan sampai lagi banyak orang mah kita ibadahnya rapi, begitu lagi sendirian semau kita. Apa Ustaz? Iya lagi jadi imam, takbirnya sampai pasai banget, Allahu Akbar begitu. Begitu lagi sendiri, Allah Akbar. Itu namanya belum bisa mematikan diri dari keinginan-keinginan. Ya dia sama aja gitu. Orang yang masih belum bisa mematikan dirinya dari makhluk, ujung-ujungnya perbuatannya tidak sesuai tuntunan, yang belum bisa mematikan dirinya dari keinginan, ibadah yang dikerjakannya tidak sesuai tuntunan, itu sama aja ujung-ujungnya. Karena berdasarkan yang tadi yang pertama masih karena orang lain, ini yang kedua masih ngikutin kepengenannya. Dia pengen ya dia baca, kagak ya dia tinggal gitu. Lagi pengen baca yang panjangan sabis dia baca, lagi kagak pengen udah kuliah kulhu aja kuliah kulhu gitu. Wa idza mutta an hawaka qila laka rahimakallahu wa amataka an iradatika wa munaka. Apabila kamu sudah bisa mematikan dirimu dari keinginan-keinginanmu, maka akan dikatakan kepadamu, semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu, dan Allah akan mematikan dirimu dari irodahmu. Hampir mirip nih ya, hawa dan irodah hampir mirip. Tapi bedanya kalau hawa itu konotasinya masih negatif. Kalau irodah itu konotasinya udah positif. Wa idza mutta anil irodati qila laka rahimakallahu wa ahyaka. Apabila kamu sudah bisa mematikan dirimu dari irodahmu, maka akan dikatakan kepadamu, semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu dan Allah menghidupkanmu.
Udah tuh Ustaz, jelas? Paham? Muna, angan-angan, taman nih, keingin irodah dan hayalan. Gitu. Fahina idin tahya hayatan la mauta ba'daha. Maka pada saat itu kamu akan hidup dengan kehidupan yang tidak ada kematian sesudahnya. Jadi wali dah. Apa Ipul? Kalau pengen jadi wali gampang Bang Ipul. Ya, semua yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan, ntar aku jadi wali. Gitu. Diberikan kehidupan yang tidak ada kematian sesudahnya. Kalau orang-orang kayak kita masih mati. Tapi para wali di Al-Quran juga dijelasin begitu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka bahwa orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan berjuang di jalan Allah mereka mati, jangan anggap begitu. Bal ahya, bahkan mereka terus hidup selama-lamanya. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka diberikan rizki di sisi Tuhan mereka. Para wali-wali yang kita datengin makamnya, kita ziarahin, mereka semua hidup. Cuma emang nggak kelihatan doang. Begitu. Hidup, mereka tetap hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat walakin la yash'urun. Jangan kalian katakan bahwa orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan berjuang di jalan Allah mereka mati. Jangan bilang begitu. Bal ahya'un. Mereka terus hidup. Walakin la yash'urun. Tapi sayangnya kalian tidak sadar. Mereka tidak sadar. Kalau para wali itu masih hidup. Apa Ibu? Nah, kita ziarah ke makam wali ya sama aja kita ziarah ke orang yang masih hidup. Datang juga, makanya kalau kita sopan datangnya masuknya diterima dengan baik. Gitu. Sini tong, mau ngapain tong kemari? Gitu. Sini mau Ma'ruf, ngapain kemari? Mau minta apaan? Gitu. Kopi ya gitu. Kalau kita datangnya sopan ya. Makanya kalau ke ziarah adabnya dijaga. Jangan selagu-lagunya ngomong macam-macam gitu. Bercanda aja. Gitu. Dijaga adabnya. Karena mereka merhatiin kita. Setiap kita datang ke makam para wali, mereka merhatiin. Apa Ustaz? Cuma kagak kelihatan doang. Kalau kelihatan mah kita dikemplang bisa. Kenapa mereka bisa hidup selama-lamanya, enggak ngalamin kematian? Baltun koluna min darin ila darin, mereka hanya dipindahkan dari satu alam ke alam yang lain. Kenapa penyebabnya? Karena mereka ngikutin tuntunan yang Allah berikan. Enggak kata orang. Enggak ngikutin kepengenan dewek. Itu. Apa yang mereka kerjakan betul-betul sesuai dengan tuntunan. Itu. Makanya mereka diberikan kehidupan yang abadi. Meskipun badannya, jasadnya sudah meninggal, tapi ruhnya tetap hidup. Kita paling meninggal jadi medik. Apalagi Pak Juju mah.
Begitu. Kalau pengen kita hidup selama-lamanya gampang jadinya. Kerjakan perintah Allah, kerjakan ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan yang diberikan. Gitu. Apa Ustaz? Contohnya apa Ustaz? Contohnya apa? Apa ngaji? Yang gampang-gampang dah. Tuh. Kalau sholat, yang pertama dari wudhunya dibikin sempurna. Jangan asal-asalan wudhunya, disempurnain. Doa-doa yang harus dibaca ketika wudhu dibaca. Gitu. Jangan cuma kecapak-kecepekan doang. Gitu. Wudhunya sempurna, habis itu pakaiannya, kalau mau sholat pakaiannya jangan asal-asalan. Gitu. Jangan sampai ngelancong pakai baju itu, main pakai baju itu, sampai sholat pakai baju itu. Gitu. Awal. Selanjutnya bacaan sholatnya dirapihin. Itu bacanya pelan-pelan. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyir. Pelan-pelan itu. Paling ntar yang dehem belakang gitu. Asal saya imam salat Jumat belakang banyak yang batuk. Gitu. Pasan tadi kagak ada yang batuk. Saya imam jadi pada batuk. Pelan-pelan bacanya, dihayati, diresapi. Itu sesuai tuntunan namanya. Pakaiannya juga gitu. Jangan pakai tangan pendek kalau sholat, pakai tangan panjang. Gitu. Pakai tangan panjang Bang Ipul. Hah? Kalau ngaji jangan pakai tangan pendek, pakai tangan panjang. Ada yang pakai tangan pendek sini? Kagak ada ya? Alhamdulillah. Biar dia mau anak bawang, jangan diarwin. Udah tuh. Itu adabnya dan itu tuntunan yang diberikan, jangan asal-asalan. Gitu. Ketika mau sodako, sedekah, kita pilih harta yang paling cakep. Lantana lul birro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kudunya yang kita sedekahin itu, yang kita infakkan itu, yang kita paling senengin. Jangan kita udah bosan baru kasih orang. Nih bang, buat abang aja saya udah bosan. Nah itu mah lantana lul birro namanya. Di kantong ada dua, ada yang abu-abu sama yang merah. Yang kita seneng yang merah, udah yang merah yang kasih orang. Gitu. Itu tuntunannya begitu. Apa Rijal? Kalau udah ajar-ajarinnya, iya kamu enak, tinggal ngomong begitu. Iya punya rokok 2 bungkus, satunya Samsu, satunya Samtek. Udah yang kasih guru ya Samsu, kita ngasih yang Samtek aja begitu. Samtek tahu Samtek Bang Ipul? Sampurna kretek. Nah, itu aturannya, tuntunannya begitu. Ayatnya jelas kan tadi, lantana lulbir rohatatun fikum mimma tuhibbun. Bahkan ketika Sayyidina Habil dan Qabil disuruh kurban, yang diterima oleh Allah kurbannya Sayyidina Habil. Kenapa? Sayyidina Habil kurbannya kambing kibas, gemuk, putih, cakep, montok, dagingnya banyak.
Dan Kobil dia pilih padi yang kempes gitu, yang kagak ada isinya, itu buat sedekah, makanya yang diterima Habil. Udah Bang Ipul, itu kacang pilihin yang kempes-kempes buat Bang Ipul aja. Yang bijinya 4, 3 kasih Ustaz Teri gitu. Lihat kan kita lagi bicara tuntunan gitu. Yang namanya tuntunan kan apa aja, dari sholat, dari puasa, dari sedekah, haji dan lain sebagainya, ngaji, baca Quran, macam-macam dah. Bukan cuma sholat doang, zikir kayak tadi. Kayak Mas Wahyu udah tahu belum itu gelengnya bagaimana? Udah sesuai tuntunan gelengnya. Karena geleng juga bukan cuma sekedar goyang doang, ada tuntunannya. Nah Bang Andi, jangan sampai matok 3 kali kalau kata ngomong mah. Gitu. Tuntunan zikir la ilaha illallah itu kenapa bilangannya 165? Karena diambil dari abjad falaknya. Kalimat la ilaha illallah itu haknya ada 3. La ilaha itu hak yang pertama. Haknya ada 3, ada 2 ya. Haknya ada 2. La ilaha sama illallah. Itu hak yang bundar tuh. Hak itu nilainya 5, berarti 5 tambah 5 10. La ilaha illallah, lamnya ada 5. Lam itu kalau dalam abjad falak nilainya 30. 30 kali 5 berarti 150. 150 tambah 10 160. Alifnya ada 5. Lam alif, alifnya 1, ilaha, alifnya 1, illa, alifnya 1, Allah, alifnya 2. Gitu. Karena aslinya al-ilah gitu. Makanya jadinya 165. Begitu hitungannya. Kenapa bilangannya 165? Karena kalimat la ilaha illallah secara abjad falaknya bilangannya 165. Gitu. Kalau 3 doang, tuh alif doang Bang Ipul gitu. Kagak ada lamnya, kagak ada haknya, alif doang, cuma 3. Apa nu? Iya, alifnya masih kurang. Makanya bilangannya 165. Kenapa pakai goyangan kepala? Karena dulu iblis pernah janji kepada Allah, la'atiyannahum min baini aidihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim gitu. Manusia itu akan aku goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Makanya kita bentengin diri kita dengan la ilaha illallah. Karena kata Allah dalam hadis qudsi begitu, la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu bentengku. Waman dakhala hisni amina min adzabi. Orang yang masuk dalam bentengku akan aman dari siksa. Kita bentengin diri kita dari setan tuh. Makanya pertama nariknya ke depan dulu, dari pusar sampai sini, sampai pertengahan jidat, dahi. Tarik tuh situ. Lah. Gitu. Tapi nggak usah terlalu tinggi juga. Lah, enggak. Kelewat gitu. Sampai sini doang. Lah. Itu depannya. Terus ke kanannya kita bentenginnya pakai ilaha. La ilaha. Ke tengah dah. Illallah. Begitu goyangnya Bang. Bukan cuma begini-gini doang, bukan. Ada aturannya. La ilaha
illallah, la ilaha illallah. Gitu. Insya Allah kalau goyangnya akur kagak bakal kagok. Ini orang goyang kagak akur, cuma asal jadi goyangnya jadi kagok mulu jadinya. Gitu. Goyang kudu akur. Dan memang ada perintahnya. Nanti coba lihat di kitab Tanwirul Qulub kalau yang penasaran, atau kalau yang pakai bahasa Melayu kitab Hidayatus Salikin itu, di situ ada tuntunannya. Jadi ketika mengucap la ilaha, kita memalukan wajah kita ke lutut sebelah kanan, memalukan. La ilaha illallah. Itu tuntunannya tuh, kalimat la ilaha illallah. Ntar coba lihat kitabnya, kitab Tanwirul Qulub, cara gerakan ketika zikir la ilaha illallah. Gitu. Kenapa kudu kenceng? Karena kita lagi ngusir setan. Gitu. Udnu syayatinakum bila ilaha illallah. Usir setan yang ada di hati kalian dengan la ilaha illallah. Makanya kudu kenceng. Karena lagi ngusir Mas Wahyu. Kalau ngusir kudu kenceng, khusus gitu. Nah kagak pergi, kucing kagak takut sama setan. Begitu. Semuanya ada tuntunannya, bukan cuma sekedar lagu apa sih itu zikir kenceng-kenceng amat, ada tuntunannya. Begitu. Ini buat Bang Amir nih yang baru gabung, biar tahu, biar paham kenapa sih zikir la ilallahnya kenceng begitu. Bukan Bang Amir yang ono, bukan ono. Udah nyengir aja dia. Udah dibilang Bang Amir yang baru gabung, nyengir dia. Emang baru gabung juga sih emang. Ini buat Bang Amir, buat Bang Awing, Mas Wahyu yang baru gabung, Bang Rijal. Jadi begitu, ada tuntunannya. Jadi golengnya pun bukan sembarang goleng, ada tuntunannya. Semuanya serba tuntunan, ada tuntunannya. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, gitu. Ngaji, zikir, semua ada tuntunannya. Dan orang-orang yang dalam ibadahnya mengikuti tuntunan yang Allah berikan, bukan karena kagak enak sama makhluk, terpengaruh sama makhluk, atau bukan karena keinginan dirinya sendiri, maka dia akan diberikan kehidupan yang abadi. Gitu, kayak wali, nah. Meskipun jasadnya sudah meninggal, tapi ruhnya tetap hidup. Awalnya mah. Gitu. Watana'ama bina'imin la bu'sa ba'dahu, dan dia akan merasakan kenikmatan yang tidak akan hilang selama-lamanya. La bu'sa, yang tidak akan ngalamin kesengsaraan setelahnya. Watagna ginan la faqro ba'dahu, dan dia akan diberikan kekayaan yang tidak akan fakir setelahnya. Makanya dulu Buya bilang begitu, orang yang sudah menjalankan thariqah dengan benar pasti kaya, pasti kaya. Kalau kayak kita orang yang baru belajar thariqah, makanya urup, pada susah mulu, susah. Malam nisfu saben nih, jangan sekata-katanya ntar dikabul lagi. Karena kita belum ngikutin tuntunan Allah dengan benar, gitu. Masih banyakan yang kepengenan kitanya, masih banyakan kagak enak sama orangnya. Waktu atau anlaman abadahu, dan dia akan diberikan anugerah yang tidak akan terputus selama-lamanya, anugerah yang terus mengalir, tidak akan dihalangi sesudahnya. Makanya gampang Ustaz, kuncinya gampang.
ikutin tuntunan yang Allah berikan. Udah. Itu doang kuncinya, nggak banyak. Ya ngerti ya? Nggak banyak kan ya? Ikutin tuntunan yang Allah berikan. Udah. Itu doang udah. Emang banyak apa? Cuma atu. Anaknya banyak. Cuma atu doang. Ikutin tuntunan yang Allah berikan. Udah. Itu. Tahya hayatan la mau taba'daha. Tanah ama binaimin labu saba'dahu. Tugna ginan la fakro ba'dahu. Tu'to ato'an laman abadahu. Kuncinya satu. Ikutin tuntunan yang Allah kasih. Udah itu doang. Emang banyak apa? Apa? Hah? Ya perasaan kita doang kan yang banyak. Padahal mah itu doang. Ikutin tuntunan yang Allah kasih. Udah. Wa turahu birohatin la syaqa'a ba'daha. Dan kamu akan merasakan kenyamanan yang tidak ada kesengsaraan lagi sesudahnya. Nyaman udah hidup ini. Kalau kita selalu ngikutin tuntunan, nyaman. Kayak kita ketemu polisi di jalanan. Kalau emang rasanya kita nggak punya salah, malah kagak ngeri pisan. Kalau yang kan ketemu polisi kalau punya salah kita. Begitu. Kalau hidup kita selalu ngikutin tuntunan yang Allah kasih, pasti nyaman. Yang gelisah itu karena kita nggak ngikutin tuntunannya. Karena kita punya salah. Bikin gelisah jadinya. Geli-geli basah. Apa nih Kak? Wa tu'lamu ilman la jahla ba'dahu. Dan kamu akan diberikan ilmu yang tidak ada kebodohan sesudahnya. Makanya para waliullah itu ilmunya bagaikan lautan tanpa tepi ya Karena memang dijanjikan oleh Allah seperti itu. Buat orang-orang yang ngikutin tuntunan Allah akan diberikan ilmu yang tidak akan ada kebodohan sesudahnya. Ilmunya nggak terbatas. Apa itu? Wa tu'manu amnan fala takhafu ba'dahu. Dan kamu akan diberikan rasa aman yang tidak ada rasa takut sesudahnya. Wa tus'adu fala tushqa. Dan kamu akan diberikan kebahagiaan dan tidak akan merasakan kesengsaraan. Wa tu'azzu fala tudallu. Dan kamu akan dimuliakan dan tidak akan pernah dihinakan. Wa tuqarrabu fala tub'adu. Kamu akan didekatkan dan tidak akan pernah dijauhkan. Wa turfa'u fala tud'u. Kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah dan tidak akan pernah direndahkan. Wa tu'azzamu fala tuhaqqaru. Kamu akan diagungkan dan tidak akan pernah dihinakan. Wa tutahharu fala tudannasu. Kamu akan disucikan dan tidak akan pernah dikotori. Fatutahaqqaqu fikal amani. Maka semua yang kamu cita-citakan akan dibikin nyata oleh Allah. Wa tusaddaqu fikal aqawilu. Dan semua ucapanmu akan dibuktikan oleh Allah. Oh itu genengan ya. Kenapa kita baca doa tiap malam, zikir tiap hari? Orang mana masih begini-gini aja? Karena kita belum ngikutin tuntunan. Gitu. Kalau udah ngikutin tuntunan, setiap yang kita ucapkan langsung dibuktikan oleh Allah. Gitu. Ya Allah, saya pengen kaya, kaya langsung. Apa kayak monyet, apa kayak apa gitu. Kalau kata Mardika sampai kayak Raja Midas. Tahu Raja Midas? Bang Awing tahu Raja Midas? Itu satu-satunya raja
yang dikasih kutukan, setiap megang apa aja jadi emas itu kutukannya. Iya, kalau megang benda, megang bininya jadi emas gitu. Megang makanan jadi emas. Para waliullah itu diberikan keistimewaan oleh Allah seperti itu. Apa yang mereka ucapkan langsung terbukti nyata. Fatakunu kibritan ahmar, maka jadinya kamu itu bagaikan belerang merah. Pernah Bang Ipul ngeliat belerang merah? Itu saking jarangnya belerang merah. Setahu kita belerang warnanya putih ya. Jarang kita nemuin belerang merah. Jadinya orang yang jarang ditemukan, orang pilihan Allah. 1.000.000.000 bahkan bisa 1 triliun. Kalau kayak Mas Wahyu kan di mana aja ada. Di sini ada model kayak Mas Wahyu, di sana ada begitu. Fala takadu turo, maka kamu akan sangat sulit ditemukan orang yang seperti ini, sangat sulit ditemukan. Bukan susah nemuinnya bagaimana, bukan. Artinya di dunia ini paling cuma ada beberapa orang yang kayak begini, yang ucapannya itu seucap nyata gitu. Apa yang dia inginkan dikabul oleh Allah langsung gitu. Ya kalau pengen kayak begitu gampang. Tadi kuncinya satu, ikutin tuntunan yang Allah berikan, udah itu kuncinya. Jangan ngikutin kepengenan kita, jangan ngikutin apa kata orang, udah yang kita ikutin tuntunan Allah. Wa azizan fala tumatalu, kamu akan menjadi orang mulia dan tidak ada orang lain yang sama mulianya seperti dirimu. Wa faridan fala tusyaraku, kamu akan sendirian, tidak ada orang lain yang bisa berdampingan denganmu. Wa wahidan fala tujanasu, kamu akan menjadi satu-satunya orang, tidak ada lagi jenis yang lain, satu-satunya orang, betul-betul pilihan. Fardan li fardin wa witron li witrin, satu untuk satu dan ganjil untuk ganjil. Goiban li goibin, yang gaib untuk yang gaib. Sirron li sirrin, yang sir untuk yang sir. Karena Allah itu maha tunggal, yang bisa mendekat kepada Allah hanya orang-orang yang tunggal. Karena Allah itu maha ganjil, maka yang bisa mendekat kepada Allah hanya yang ganjil. Karena Allah itu maha goib, maka yang bisa mendekat hanya orang yang maha goib, yang goib. Karena Allah itu maha sir, maka yang bisa mendekat kepada Allah hanya orang-orang yang sirnya sudah hidup. Fahina idin takunu warita kulli rasulin wa nabiyyin wa siddiqin, maka pada saat itu kamu akan betul-betul sah menjadi pewaris setiap rasul, para nabi dan para siddiqin. Kalau sekarang kan katanya doang, al ulama warotatul anbiya, katanya doang. Kata kita dia ulama pewaris nabi, padahal belum tentu. Itu ulama yang kayak gimana dulu yang pewaris nabi. Apa lagi? Bika tuhtamul wilayatu, dengan izinmu kewalian seseorang akan dilegalisir, di stempel. Wa ilaika tasdurul abdalu, dan kepadamu para abdal akan datang, akan berkumpul, akan menjadikan rujukan.
Wabika tankashiful kurub, dengan berkat dirimu kesulitan-kesulitan akan dilepaskan dari orang-orang. Wabika tasqal guyutu, dan dengan berkat dirimu hujan diturunkan. Wabika yambutu zar'u, dan dengan berkat dirimu tanaman menjadi tumbuh. Wabika yurfa'ul bala'u wal mihanu, dan dengan berkat adanya dirimu bala dan ujian diangkat oleh Allah. Anil khossi wal ami, dari orang-orang khusus dan orang awam. Wa ahli thuguri, dan orang-orang pinggiran. Warra'i warra'aya, baik itu pemimpin ataupun rakyat. Wal a'immati wal ummati, baik itu imam maupun umat. Wasairil baroya, dan semua orang. Apa Ustaz? Udah tuh, paham Ustaz? Fatakunu syuhnatul biladi wal ibadi, maka jadinya kamu itu sumber. Apa sumber? Kalau pusat ya. Maka kamu akan menjadi pusat sebuah kampung dan masyarakat. Fatan tolikul arjulu ilaika bisa'i watirhali, semua kaki-kaki akan datang kepadamu berbondong-bondong, baik dengan berjalan maupun dengan kendaraan. Wal aidi bil badli wal atoi wal khidmati, dan semua tangan-tangan akan datang kepadamu dengan memberikan hadiah, memberikan anugerah dan memberikan khidmat dan berkhidmat melayanimu. Biidni khaliqil asya'i fi sa'iril ahwali, itu semua terjadi dengan izin Zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Fi sa'iril ahwali, di dalam semua kondisi. Kalau bacain begini ingat Abah Anom kita. Kalau pagi orang-orang udah pada antri gitu. Allah kirim tuh orang-orang buat datang minta doa dari beliau. Mending didoain, cuma dilewatin tangannya doang gitu. Kita nenteng aqua dilewatin tangannya udah. Salaman kagak apa kagak. Ngelewatin tangannya doang. Belum yang ngasih hadiah gitu. Dari sekian ribu banyaknya orang gitu. Yang ini ngasih amplop, yang ini nggak ngasih amplop gitu. Susah tidak doang yang kagak gitu. Ngasih isinya gitu. Itu orang yang sudah dijadikan pusat dari sebuah peradaban. Semua orang berbondong-bondong datang. Begitu Ustaz. Makanya dulu Buya pernah bilang kan begitu. Kita nggak usah repot-repot nyari semut, nggak usah repot-repot ngumpulin semut. Cukup aja kita taburin gula di latar. Ntar semut pada datang.
Jadikan aja diri kita mulia, ntar orang-orang udah datang. Ya kayak gini. Semua orang digiring oleh Allah buat datang ke orang itu. Wal alsuni bidzikrit thayyibi wal hamdi wat tana'i fi jami'il mahali. Dan lidah-lidah terus-menerus membicarakan kebaikan-kebaikan, memuji dan menyanjung dalam semua kondisi, dalam semua tempat. Wala yakhtalifu fika itnani min ahlil imani. Tidak ada satu dua orang pun yang berbeda pendapat tentang dirimu dari orang-orang yang beriman. Kalaupun ada yang kagak seneng, berarti itu bukan orang beriman gitu. Kalau orang beriman pasti nggak bakal gitu. Semuanya setuju gitu. Apa aja? Ya khairu man sakanal barori wal imrona wajala. Betapa cakepnya orang-orang yang tinggal di padang rumput dan tinggal di tengah kota-kota, dan orang-orang yang terus berkeliling. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadli wal imtinani. Itu semua merupakan anugerah dari Allah. Allah memberikan anugerahnya kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah lah yang memiliki anugerah dan berbagai macam pemberian. Udah tuh ya, intinya satu tadi, kerjakan semua ibadah kita sesuai tuntunan yang diberikan gitu. Kalau yang di belakang ini mah udah hasilnya gitu. Tapi yang penting kita mulaiin dulu. Jangan ngarepin yang ujungnya dulu, Ustaz. Yang awalnya dulu dikerjain. Ini udah ngarepin yang ujungnya aja lagi. Udah ngarepin banyak tamu aja. Dah. Qala radhiyallahu taala anhu ardhah, jam 2. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.